Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kajian kita dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia rahimakumullah, marilah kita lanjutkan pembacaan hadis kita sampai hadis kelima dari bab ke-122 tentang larangan bagi laki-laki memakai, duduk atau bersandar pada sutra, atau urutan hadis nomor 808. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musal al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hurrima libasul hariri wadh-dhahabi ala dzukuri ummati wa ukhilla li inasihim. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pakaian sutra dan emas diharamkan bagi umatku yang laki-laki dan dihalalkan bagi yang perempuan. Hadis riwayat Tirmidzi. Pelajaran hadis selain menegaskan pelajaran yang dikandung hadis-hadis sebelumnya, hadis ini menjelaskan dihalalkannya pakaian sutra dan emas bagi perempuan. Penjelasan tentang halalnya memakai emas dan sutra bagi perempuan. Ibu, bapak, saudara sekalian, bahwa kedudukan hadis dalam hal ini adalah sahih atau hasan sahih menurut para ulama, dan juga menjadi dalil utama fikih berpakaian dan berhias, sekaligus menunjukkan bahwa Islam mengatur perbedaan fitrah laki-laki dan perempuan. Bahwa perlu diketahui berkait dengan haramnya sutra dan emas bagi laki-laki, perlu kita ketahui bahwa pelarangan atau dilarangnya oleh baginda Rasulullah SAW itu karena apa? Karena jenis bahan. Seperti sutra alami itu dari ulat sutra. Sehingga kedudukannya sutra alami yang berasal dari ulat sutra itu haram bagi laki-laki. Nah, bagaimana kalau sutranya itu sintetis? Menurut mayoritas ulama diperbolehkan.
Maka larangan bukan pada keindahan, tetapi dalam hal ini larangan pada jenis bahan tertentu. Ibu, bapak, saudara sekalian, disinilah kita mulai belajar kembali betapa agama telah tegas mana yang diperbolehkan, mana yang tidak boleh. Seperti halnya emas. Emas murni haram bagi laki-laki. Termasuk cincin, kalung, gelang, bahkan jam dari emas. Nah, kan jam bukan perhiasan. Laki-laki haram karena apa? Jenis bahan yang dilarangnya. Kan saya tidak sombong, tidak hanya itu saja, karena memang hukum asalnya adalah haram. Karena apa? Asal dari bahan tadi, emas dan sutra sebagai bahan asli itu haram untuk laki-laki. Sehingga kembali lagi bahwa beragama itu adalah sampai sejauh mana ketundukan kita. Ketaatan seorang hamba terhadap ketetapan dan ketentuan dari Al-Khaliq Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan adanya pembacaan hadis ini diharapkan kita bersama-sama memohon ridho dari Allah, memohon rahmat dari Allah agar kita bisa menerima dari setiap hadis, dari setiap ayat yang kita kaji, yang kita bacakan ini. Untuk apa? Menjadi hikmah. Sehingga ketika kita menerima sebuah aturan dari agama, diri kita tidak berontak. Pikiran kita tidak menentang, hati kita tidak mengingkari. Namun semua itu diterima dengan ikhlas bahwa Allah menetapkan setiap aturan ini untuk kebaikan kita sebagai hambanya. Ibu, bapak, saudara sekalian, jadi keikhlasan kita, ketunduk patuhan kita dari setiap apa yang telah menjadi ketetapan Allah dan Rasulnya, itulah agama. Sikap diri kita terhadap atau mensikapi ketetapan Allah dan Rasulnya secara ikhlas, ya, menerima dengan totalitas bahwa kita beragama karena kita mengikuti Allah dan Rasulnya. Sehingga dengan demikian kita akan terus menjaga diri, ya, menjaga diri pelan-pelan, ya, bersama-sama, syukur bersama-sama. Harapannya apa ya? Harapannya kita bisa menjalani kehidupan ini dengan benar. Menjalani agama ini untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, untuk berkait dengan emas dan sutra, ya jangan keliru, karena nanti bisa jadi di dalam praktek, di dalam masyarakat itu ada yang menyatakan, ya, yang haram itu kalau niatnya pamer. Bukan, sekali lagi, emas dan sutra tadi bukan karena pamernya saja, namun juga karena bahannya, ya, bahan dari ulat sutra dan bahan emas murni itu yang memang diharamkan untuk apa? Bagi laki-laki. Namun bagi perempuan tidak masalah, karena sesuai dengan fitrahnya, kelembutannya, kefeminitasnya, ya, feminin begitu, ya. Monggo, ini saja. Kemudian juga
Kalau cincin kan cuma kecil sehingga nggak apa-apa, tidak seperti itu. Sekali dilarang, besar ataupun kecil, sedikit atau banyak, itu tetap dilarang. Konsekuen terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah, itulah keimanan. Itulah ketundukan. Ketika kita di dalam menjalani hidup ini sudah kita dasari dengan keimanan dan ketunduk patuhan kepada Allah, maka yang akan didapat hanya satu, apa? Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa menuntun kita agar kita senantiasa mendapat ridhonya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.